Kemudian penempatannya di mana? Penempatannya nanti kalau misalkan mereka ini lulus seleksi mendapatkan nilai tertinggi. Menjelang dibuka pendaftaran P3K Guru tahun 2023, pada video ini saya akan memberikan contoh skema kelulusan dan juga penempatan P3K Guru di tahun 2023. Nah, tentunya di sini nanti akan ada prioritas pengangkatan P3K Guru 2023 berdasarkan dari formasi alokasi yang diberikan kepada masing-masing dinas pendidikan. Jadi seluruh formasi nanti berada pada dinas pendidikan. Dan berikutnya dari formasi ini nanti akan dilihat dari seluruh kategori pelamar mulai dari P1 sampai dengan P4, yaitu untuk urutan penempatan didahulukan dari PG 2021, kemudian dilanjutkan THK 2, honorer, dan juga lulusan PPG serta non-ASN. Kemudian dari seluruh kategori pelamar dengan mekanisme seleksinya masing-masing nanti yang akan menjadi pemenang, maka dari formasi ini akan dilakukan pendistribusian formasi P3K Guru 2023, termasuk juga ke sekolah-sekolah kita. Misalkan saja di sini ada SDN Campur Sari. Nah, di sana terdapat banyak kebutuhan, kemudian di sana juga ada guru induknya. Entah itu guru induk yang P1 ada, kemudian yang P3 ada, kemudian yang P4 ada. Dan kira-kira seperti apa contoh skema kelulusan kalau misalkan kondisinya seperti ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, video ini sekaligus kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu yang mana di sini untuk P3K Guru di tahun 2023 ini seluruh formasinya untuk tenaga guru ini berada pada dinas pendidikan. Nah, selanjutnya dari formasi yang ada pada dinas pendidikan, tentunya dalam wilayah kewenangannya ini nanti untuk formasi ini akan didistribusikan. Jadi formasi seluruhnya di dinas pendidikan. Kemudian dari seluruh kategori pelamar yang ada di instansi tersebut, entah itu kabupaten, provinsi maupun juga kota, maka dari alokasi formasi ya di sini ada jumlahnya beraneka ragam sesuai dengan realitas ijazah dengan formasi ini. Maka nanti untuk tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang mana di sini didahulukan untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dengan urutan prioritas didahulukan untuk THK 2, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1 ini, maka dilanjutkan kepada penempatan THK 2. Nah, THK 2 kalau misalkan masih ada sisa formasi sesuai dengan mapel dan ijazahnya, dilanjutkan untuk nanti diberikan kepada guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, akan dilanjutkan untuk pengadaan seleksi pelamar umum P3K Guru yang pesertanya lulusan PPG, guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru sekolah swasta. Nah, selanjutnya dalam seleksi P3K Guru 2023 untuk memperebutkan formasi per mapel yang ada di dinas pendidikan, maka di sini nanti akan berlaku yang namanya mekanisme seleksi. Untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 ini terdapat 2 mekanisme seleksi. Yang pertama yaitu mekanisme penempatan, yaitu untuk teman-teman PG 2021, teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021 dari 4 kategori pelamar ini, maka nanti mereka tidak ikut tes kembali, cukup login ke akun, kemudian mendapatkan penempatan, kemudian tinggal melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume, kemudian menunggu penempatan. Nah, seperti itu. Itu adalah untuk PG 2021, tidak perlu mengikuti seleksi kembali, langsung diberikan formasi ini. Katakanlah saya adalah guru honorer sekolah negeri, sudah lulus passing grade, misalkan ijazah saya adalah di sini guru BK misalkan. Nah, di sini formasinya cukup banyak, 22. Berarti saya akan langsung mendapatkan satu formasi ini. Ditempatkan di sekolah saya kalau misalkan ada kebutuhan, kalau di sekolah saya nggak ada kebutuhan, langsung ditempatkan pada sekolah yang terdapat kebutuhan. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi hasil penempatan untuk yang P1, maka THK 2 dan juga honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, mereka nanti akan mendapatkan sisa formasinya, namun harus melakukan suatu usaha. Usahanya apa? Yaitu mengikuti seleksi. Dikarenakan di sini untuk selain P1, selain yang sudah lulus passing grade, ini nanti mengikuti seleksi menggunakan CAT.
Setelah kita lulus seleksi CAT dan wawancara, barulah nanti kita akan berhak untuk mendapatkan sisa formasi ini. Termasuk juga pelamar umum itu juga demikian. Jadilah untuk urutan penempatan seperti ini, dan masing-masing kategori pelamar dari urutan penempatan nanti ada persyaratan untuk kita bisa mendapatkan formasi dari dinas ini. Nah, syaratnya apa? Ya, kita lulus seleksi menggunakan CAT dengan menggunakan mekanismenya masing-masing. Nah, dari seluruh kategori pelamar yang mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing dari seluruh formasi yang ada di dinas pendidikan, ini nanti akan dilakukan distribusi formasi. Nah, distribusi formasi itu adalah diberikan kepada mereka yang menjadi pemenang, ditempatkan di sekolah induk kalau ada kebutuhan. Kalau misalkan nggak ada kebutuhan, maka akan ditempatkan di sekolah lain yang masih membutuhkan, tentunya tanpa melakukan penggeseran guru induk yang ada di sekolah tersebut. Nah, misalkan saja termasuk di sini nanti kita ambil saja salah satu contoh, yaitu misalkan ada sebuah sekolah ya, yaitu SDN Campur Sari misalkan. Entah itu di Indonesia itu ada nama SDN Campur Sari atau enggak, ini kita cuman ambil acak saja nama supaya mudah diingat itu ya. Nah, misalkan di sini termasuk juga di distribusi formasi untuk di SDN Campur Sari 1 misalkan. Nah, kondisi yang ada di SDN Campur Sari 1 itu adalah misalkan ya seperti ini. Jadi di sini gurunya ini guru kelas saja ya. Guru kelas tuh baru ada 3. Nah, ini adalah yang sudah ASN, guru kelasnya ada 3, yaitu guru kelas 4 sudah PNS. Kemudian guru kelas 5 ini adalah sudah PNS. Guru kelas 6 ini adalah sudah P3K. Sehingga di sini guru kelas 1 masih kosong, belum PNS, belum P3K. Kemudian guru kelas 2 dan 3 pun juga demikian. Maka di sini dapat dikatakan ini masih ada kebutuhan. Artinya kalau misalkan di sini diberikan penempatan dari formasi ini, maka tidak akan menjadikan kelebihan guru kelas yang ada pada sekolah ini. Nah, misalkan saja di sini di SDN Campur Sari 1 ini ada guru induknya. Nah, katakanlah di sini guru induknya itu terdapat 3. Yang pertama itulah statusnya P1, kemudian ada yang P3, kemudian ada yang pelamar umum. Nah, kira-kira dengan guru induk yang berjumlah sedemikian ini nanti apakah semuanya bisa diangkat di sekolah induknya ataukah tidak? Dengan kondisi yang seperti ini, berarti di sini nanti sesuai dengan tahapan pengisian formasi dan juga mekanisme seleksi, maka di sini akan didahulukan yaitu guru induk, yaitu P1. Nah, P1 ini nanti pertama kali akan ditempatkan. Nah, inilah ada formasi guru kelas SD ahli pertama, ini adalah 50 formasi. Maka di sini misalkan untuk P1 ini dia itu statusnya THK 2 misalkan, atau mungkin juga guru sekolah negeri. Dia menjadi pemenang pertama kan, peringkat 1. Nah, sehingga di sini untuk formasi yang pertama, misalkan guru kelas 3 ini adalah nanti akan diberikan untuk yang P1 ini. Jadi didahulukan untuk yang P1. Dia nggak mengikuti seleksi kembali, namun langsung penempatan. Nah, P1 ini ditempatkan di sekolah induknya. Karena secara aturan kalau misalkan P1 itu ada termasuk juga seluruh kategori pelamar, kalau di sekolah induknya ada kebutuhan maka ditempatkan di sekolah induknya, kalau nggak ada kebutuhan maka ditempatkan pada sekolah induk yang lain ya, sekolah non induk. Nah, kemudian berikutnya untuk yang formasi tersisa, yaitu berarti kan di sini sudah terisi ya, inilah sudah terisi dari P1. Apakah nanti guru kelas 1 yaitu jabatan guru kelas 1 dan guru kelas 2 ini otomatis akan diberikan kepada P3 dan juga P4 dari guru induk di SDN Campur Sari 1? Belum tentu bisa demikian. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini kan statusnya P3 dan juga P4 kan. Untuk P3 ini sama dengan P2, yaitu untuk nanti bisa lulus dan ditempatkan, bisa mendapatkan formasi yang ada di dinas ini, maka P3 ini harus mengikuti mekanisme seleksi sebagai P3. Nah, mekanisme sebagai P3 yaitu di sini dia itu harus mengikuti seleksi kompetensi cat observasi, kemudian harus lulus tes wawancara. Kalau misalkan lulus mendapatkan nilai terbaik, maka dia karena di sekolah induknya ini ada kebutuhan, maka bisa ditempatkan di sini. Kalau misalkan ternyata dia kalah perankingan, ternyata ada peserta lain yang mendapatkan nilai lebih tinggi, maka formasi ini tidak diberikan di SD ini, namun bisa jadi diberikan di SD yang lain yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, termasuk juga untuk P4 ini juga demikian. Nanti mengikuti seleksi menggunakan mekanisme cat seleksi kompetensi pengetahuan, ada sosiokultural, manajerial, dan juga ada kompetensi teknis ya, dan juga nanti diikuti seleksi wawancara. Kalau misalkan nanti di sini dia lulus mendapatkan nilai terbaik, maju ke wawancara, lulus, nanti akan ditempatkan di sini.
kalau misalkan di sini nanti kalah perankingan, maka formasi guru kelas ini bisa ditempatkan, bisa diberikan untuk guru yang lulus di sekolah B, kemudian di sekolah C. Pokoknya di sini nanti mengikuti guru yang lulus ya teman. Inilah merupakan contoh untuk simulasi nanti penempatan dan kelulusan P3K Guru 2023. Demikian kita wajib belajar dan berdoa semoga kita lulus ya pada seleksi di tahun ini. Jadi di sini bisa jadi untuk P1 ditempatkan berada di kelas 3 misalkan. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini nanti kondisinya berbeda. Misalkan katakanlah di sini untuk guru kelas 1 ini sudah terisi PNS, maupun juga di sini untuk guru kelas 2 juga sudah PNS ternyata. Jadi dalam satu sekolah induk di SDN Campursari di sini ada 3 guru honorer. Yang pertama P1, P3 dan juga P4, maka yang ditempatkan yang lulus dan menempati formasi di sekolah induk ini, maka di sini nanti adalah yang P1. Nah, P3 nanti mengikuti seleksi menggunakan mekanisme seleksi P3, kemudian P4 pun juga demikian. Kemudian penempatannya di mana? Penempatannya nanti kalau misalkan mereka ini lulus seleksi mendapatkan nilai tertinggi, maka nanti akan mendapatkan formasi ini. Penempatannya nanti dicarikan di sekolah-sekolah lain. Kalau misalkan di sekolah lain itu masih ada kebutuhan, namun kalau misalkan di sana sudah nggak ada kebutuhan ataupun juga terjadi kelebihan guru atau berpotensi untuk menggeser guru induk di sana, maka mereka nanti tidak akan bisa lulus dan nanti untuk perankingan itu diberikan untuk ranking berikutnya. Jadi itulah pentingnya kita itu memiliki kebutuhan di sekolah induk kita teman-teman.